Welcome to Car Vacanza and let's talk about cars. Kalau kalian sedang ada di IMS 2023 dan mau cari mobil yang punya karakter sporty, pure, dan bukan hanya aksesoris, mungkin mobil satu ini bisa jadi pilihan Anda. Ini adalah Subaru WRX generasi terbaru yang udah meluncur di pasar Indonesia dan meluncur di IMS 2023. Ya, secara garis besar ini adalah Subaru WRX generasi terbaru dan bukan bagian dari varian Subaru Impreza. Seperti kita tahu, Subaru sudah memisahkan antara Impreza dan WRX dari generasi keempat alias generasi sebelumnya. Dan ini adalah generasi yang benar-benar baru, platform baru, mesinnya lebih powerful, fitur lebih banyak, dan tentunya menjanjikan kesenangan berkendara yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Untuk generasi baru ini, Subaru WRX punya perubahan karakter desain. Masih berwujud sedan seperti generasi-generasi sebelumnya, tapi karakter desainnya sedikit berubah menjadi ke arah crossover. Seperti kita lihat di bagian bumper depan, bagian bawah, kemudian di bagian fender sini ada fender flare, tapi bukan hanya kosmetik. Over fender dari WRX ini juga punya fungsi aerodinamika karena ada 3 lubang udara di bagian belakang fender ini yang untuk mengeluarkan tekanan udara dari ruang roda agar nggak terlalu banyak menekan di bagian ruang roda supaya mengurangi turbulence yang ada di bagian rodanya. Untuk velgnya sendiri ini pakai dimensi 18 inch dengan warna two tone. Di bagian side skirt ada body cladding yang tebal, fender belakang juga, dan sampai di bagian belakang nanti kita bisa lihat. Kemudian kita bicara soal desain baru fascia depan untuk Subaru WRX ini. Desainnya terkesan lebih berotot karena ada pahatan bodi-bodi yang menonjol di bagian depan, terutama di sekitar grill. Kemudian ada potongan untuk di lampu utamanya. Desain baru Subaru ditekankan dengan gaya desain DRL yang berbentuk seperti huruf C, sementara lampu utamanya sudah menggunakan LED proyektor. Di bagian bawah juga ada fog lamp LED, dan untuk bentuk grillnya juga mengikuti gaya desain baru Subaru. Segi 6, tentunya grillnya masih fungsional dan bukan cuma kosmetik untuk membuat estetiknya terlihat lebih menarik. Karena sebagian besar honeycomb di ruang grillnya ini benar-benar bolong, berfungsi untuk mengalirkan udara segar ke bagian ruang mesin. Sementara di bagian bawah juga ini mayoritas masih bolong untuk mengalirkan udara ke sistem pendinginannya. Untuk mesinnya, kita akan lihat mesin baru dari Subaru WRX ini. Subaru menggunakan mesin generasi baru dengan kapasitas 2,4 liter turbocharger dan mesin khas yang punya konfigurasi boxer alias flat 4. Tenaganya ada 275 PS alias 271 horsepower dengan torsi 375 Nm, tentunya dengan sistem penggerak symmetrical all-wheel drive. Dan kalau kita lihat bentuk kap mesinnya, ini khas Subaru dengan ada intake besar untuk intercooler di bagian atas ruang mesinnya. Sekarang kita lihat ke belakangnya. Untuk fascia bagian belakangnya, Subaru WRX ini tampil banyak lekukan, banyak aksen yang dibuat agar bagian belakangnya ini tampil lebih menarik dibandingkan generasi sebelumnya. Untuk di atas pintu bagasinya di sini ada tambahan seperti ducktail spoiler. Kemudian untuk desainnya ini juga sama seperti di depan, lampu dengan bentuk seperti huruf C. Mungkin kalau belum lama ini Anda ingat Subaru pernah meluncurkan model terbarunya juga untuk pasar Indonesia. Lampu belakang dari WRX ini mirip dengan desain yang dimiliki oleh BRZ generasi kedua. Kemudian di sini kita bisa lihat ada emblem Subaru Symmetrical All-Wheel Drive yang menjadi teknologi andalan khas Subaru. Dan di bagian kanannya ini ada WRX TS. TS adalah tanda bahwa ini adalah WRX dengan performa lebih tinggi, dengan peningkatan performa yang lebih baik untuk mengoptimalkan handling, kemudian traksi, dan keseluruhan performa dari mobil ini. Apa aja yang baru dari TS ini? Pertama, mereka memberikan tambahan sebagai adaptive suspension, kemudian STI exhaust muffler, kemudian ada STI steering wheel, dan STI sport seat material di dalam interiornya. Kemudian ada juga teknologi TS dengan EyeSight yang nanti kita akan eksplor lebih jauh lagi di dalam. Kita bahas lagi soal tampilannya. Seperti saya bilang tadi, tampilan keseluruhan Subaru WRX generasi terbaru ini, khususnya untuk varian sedan, dia punya karakter yang lebih berkesan crossover. Apalagi kalau di bagian belakang, di sini bagian bawah bumpernya dia lebih menjorok ke belakang, ada warna hitam yang membuat tampilannya seperti crossover
Walaupun di bagian tengahnya ini ada aksen seperti diffuser yang sebenarnya nggak nyambung sampai ke bagian floor bawahnya. Kanan kiri ada masing-masing 2 knalpot yang tentunya membuat tampilan belakang dari Subaru WRX ini semakin agresif dan menarik. Oke, itu dia tampilan eksterior dari Subaru WRX generasi terbaru. Sekarang mari kita lihat ke dalamnya. Selamat datang di interior Subaru WRX terbaru. Kalau dilihat secara keseluruhan, desainnya tergolong simple, fungsional, dan nggak banyak yang aneh-aneh. Kecuali kalau kita lihat ke bagian tengah dashboardnya, sekarang Subaru mengadopsi layar infotainment yang super besar, mendominasi bagian tengah dashboardnya. Coba kita nyalain untuk lihat bagaimana interface-nya. Subaru Starlink. Starlink ini adalah sistem yang digunakan Subaru, bukan berarti kita bisa pesan es-kopi dari sistem infotainmentnya ini. Nah, kalau kita lihat interface-nya ini mirip tampilan dari home screen sebuah smartphone. Kita bisa lihat di sini ada fitur seperti map untuk navigasi, radio, media, kemudian phone, apps untuk menegaskan kalau mobil ini bisa terkoneksi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Kemudian kita kembali lagi ke menu lainnya, ada settings. Di sini segala setting dari mobil ini sistemnya bisa kita akses dari layar yang ada di dashboard ini. Dan kalau kita lebih spesifik ke settingan mobil, kita bisa lihat di sini ada beberapa opsi termasuk untuk operasional sistem EyeSight. Ada apa aja fitur keselamatan yang terangkum dalam EyeSight di WRX terbaru ini? Pertama ada pre-collision braking, lane departure prevention function, lead vehicle acquisition sound, lead vehicle moving monitor, dan juga sekarang fungsi atau pengaturan dari AC-nya dioperasikan dari layar, kecuali untuk mengatur suhu dari AC. Dan untuk pilihan suhunya kanan dan kiri bisa dilakukan secara terpisah. Untuk posisi duduknya kita bisa atur secara elektrik untuk joknya, naik, turun, maju, mundur, reclining. Dan ada 2 opsi memory seat yang tombolnya terletak di bagian trim pintu. Untuk pengaturan setirnya ini tentunya tilt dan teleskopik. Setirnya karena ini adalah varian yang lebih sporty, TS, tentunya ada logo STI, desainnya flat bottom, dilapisin dengan material kulit, dan ada aksen jahitan warna merah yang membuat tampilannya tentunya lebih agresif, lebih sporty, sama seperti di jok dan beberapa trim yang ada di interior. Di dashboard ada kombinasi material plastik soft touch, kemudian ada lapisan kulit, dan ada aksen jahitan warna merah. Di sini ada aksen seperti aluminium brush yang gelap, dan untuk kompartemen di glove boxnya ini ada kesan agak-agak mewah ya karena dia soft opening. Nah, ini untuk tuas transmisi CVT-nya kita bisa atur dengan perpindahan mode manual juga yang bisa kita operasikan lewat pedal shift. Tapi kalau Anda mau lebih menikmati performa maksimal menyenangkan dari Subaru WRX, tersedia juga option transmisi manual 6 percepatan yang bisa Anda pilih. Kita bahas lagi untuk konsol tengahnya. Di belakang tuas transmisi ada tombol electric parking brake, 2 cup holder. Di sini ada armrest lapisan kulit yang ada jahitan merahnya juga yang bisa kita buka, dan di sini ada beberapa kompartemen dan ada tempat untuk CD. Bicara soal joknya, ini ada kombinasi leather dengan stitching warna merah juga, dan ini ada bahan seperti suede di bagian tengahnya. Dan untuk menegaskan identitas sportinya, di bagian headrestnya ada bordiran logo WRX yang besar dan tebal. Jadi nggak akan salah kalau kita naik mobil ini mengira-ngira ini Subaru mobil apa ya. Dan untuk fitur infotainment yang mendukung konektivitas, di sini ada 2 buah slot USB yang tentunya bisa untuk charging dan connect smartphone ke sistem infotainment. Ada koneksi tombol aux juga, dan power outlet bulat di bagian kanan. Panel instrumennya bisa kita lihat ini Subaru masih mengkombinasikan gaya tradisional dan modern karena ada 2 dial analog yang menunjukkan tachometer dan speedometer. Tachometer di kiri dan speedometer di sebelah kanan dengan kecepatan maksimal ditunjukkan itu sampai 280 km per jam. Sementara di tengahnya ada layar MID digital yang lumayan bisa kita otak-atik tampilannya untuk mendapatkan informasi lengkap dan intuitif soal mobil ini. Bicara soal driving mode, mobil ini tersedia dalam 4 pilihan, yaitu comfort,
Sport, Sport Plus, dan individual yang bisa kita atur sesuai mungkin dengan gaya berkendara kita, bagaimana mau menikmati performa Subaru WRX ini. Itu dia untuk bagian kursi depan Subaru WRX. Sekarang kita coba duduk di kursi belakang. Untuk penumpang di kursi belakang Subaru WRX ini, saya merasa duduknya lumayan nyaman, cukup nyaman karena untuk headroomnya ini lega, masih lebih dari 5 jari untuk saya yang tubuhnya tinggi 170 cm. Kemudian legroom dengan posisi kursi pengemudi yang udah saya setting senyaman mungkin tadi waktu saya coba, ini legroomnya masih banyak. Dan begitu juga di bagian bawahnya kita masih bisa selipin kaki di bawah joknya. Posisi duduk kakinya juga nggak terlalu gantung ke atas. Kemudian joknya masih sama seperti di baris pertama dengan lapisan kombinasi kulit, ada stitching merah dan ada aksen seperti suede. Di tengah kalau nggak dipakai, nggak ada yang duduk, bisa kita jadiin armrest, ada 2 buah cup holder. Kemudian untuk di bagian pintu ada soft touch panel juga, karet, kulit, stitching merah juga ada. Kemudian ada aksen seperti carbon fiber di dekat handle pintunya. Di balik jok kanan kiri juga ada seat back pocket. Kemudian ada ventilasi AC di tengah-tengah di belakang konsol tengahnya ini. Oh ya, kalau kita lihat ke bagian belakang, di sini ada subwoofer yang gede dan ini adalah bagian dari sistem audio Harman Kardon yang udah menjadi standar di Subaru WRX ini. Selebihnya kita bisa duduk dengan cukup nyaman sebagai penumpang di kursi baris kedua Subaru WRX. Nah, yang menarik lagi dari peluncuran Subaru WRX untuk pasar Indonesia ini adalah Subaru bukan hanya meluncurkan versi sedan yang mungkin kalau bagi Anda ini terlalu agresif, terlalu banyak ornamen crossovernya. Dan untuk Anda yang punya referensi atau orientasi seperti itu, Subaru menawarkan opsi yang lebih kalem, lebih sleek dengan versi WRX Wagon. Yang mungkin agak asing WRX Wagon karena di Jepang sendiri mobil ini beredar dengan nama Subaru Levorg. Tapi mobil ini adalah sebuah station wagon dengan platform yang sama seperti WRX sedan. Dan kenapa saya bilang tampilannya nggak seagresif versi sedan? Karena kalau kita perhatiin di eksteriornya ini dia nggak pakai body cladding atau over fender seperti di versi sedan. Jadi fendernya sewarna body, nggak ada tambahan body cladding. Begitu juga di side skirt sampai ke fender belakang dan bumper bagian belakangnya. Tapi kita bisa tetap menikmati karakter desain khas WRX mulai dari fender yang lebar, kemudian ada hip line yang melebar di bagian atas dari fender depan yang juga menjadi salah satu ciri khas desain dari Subaru WRX sejak generasi-generasi sebelumnya. Untuk fitur dan teknologi spesifikasi sebagian besar sama, kecuali kalau kita lihat ke bagian belakang, di situ ada pintu bagasi yang bisa kita buka tutup secara elektrik dan juga tentunya punya sisi kepraktisan yang lebih tinggi karena punya bagasi yang lebih besar dibandingkan versi sedan. Jadi itu dia first impression review kami untuk Subaru WRX yang meluncur di IMS 2023. Dan sekarang Subaru WRX seperti kita tahu tersedia dalam 2 pilihan bodi yaitu sedan dan wagon. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau Anda suka video ini silahkan klik tombol like dan share ke teman-teman kalian. Kalau ada yang ingin sampaikan atau ditanyakan langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting jangan lupa Anda subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel di Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya. And let's talk about cars.